Ya, selamat berjumpa kembali pemirsa di Cafe Yongyem, di Cafe Yongyem Jalan Raya Sarangan, yang kemarin juga sama beliaunya Pak Beni. Sekarang ada tamu dari rumah kita atau swastika nih, Pak? Rumah kita ya. Salaman dulu. Tadi belum salaman. Selamat berjumpa lagi ya. Iya, ini salaman. Walaupun sehari-hari ketemu, tapi kalau kayak gini kan yang namanya silaturahmi, salaman itu perlu. Ya, kita membahas lagi-lagi kita di hari-hari ini adalah hari-hari pilkada. Bagaimana pilkada ini semua serentak nanti 27 November ini adalah pilihan serentak bupati, wali kota, dan gubernur. Nah, pilihan pilkada ini tidak luput dari sosok seorang pemimpin Pak Beni. Bagaimana sebuah karakter pemimpin nanti yang bisa diterima di masyarakat. Ini perlu, karena kenapa? Karakter pemimpin ini adalah sebuah dasar bagaimana pemimpin ini bisa memimpin rakyat dan bisa menjadi contoh bagaimana dia bisa menjadi imam semua masyarakat yang dipimpin di kabupaten ini yang kita bicara di Kamil Magetan. Ketika ini sudah menjadi karakter seorang pemimpin, apakah nanti karakter pemimpin yang 3 calon ini adalah sudah sesuai menurut pandangan jenengan? Pak Rudi atau Pak Beni? Ini Pak Beni dulu, Pak Beni. Ketiga calon kita ini, apakah beliau-beliau ini ketika jenengan sudah menyaksikan debat, sudah menyaksikan misi dan misi, menurut jenengan bagaimana ketiga calon karakter pemimpin kita ini sebenarnya? Calon pemimpin Magetan yang nanti memimpin Magetan yang terpilih. Ini menurut Pak Beni dan Pak Rudi siapa nanti karakternya ini yang paling mungkin yang paling mengena lah nanti buat Magetan. Pak Beni dulu atau Pak? Kalau saya bicara karakter. Ya, karakter pemimpin ya. Apa gestur atau gimana ya? Apa ya, faktornya karakter kan karena kita lihat definisinya dulu dong. Karakter itu sifat ya, perbuatan. Ya. Nah, kalau saya kalau karakter itu ya tentunya karakter seorang calon pemimpin ya harus baik lah. Itu harus baik ya, karakter. Nah, yang tidak punya track record KKN itu kalau kita bicara karakter ya, karakter kan perilaku kan gitu ya. Saya berharap semua calon itu berkarakter baik ya, karakternya baik ya, tidak pernah terkontaminasi oleh KKN, kolusi dan nepotisme. Nah, kemudian mempunyai track record. Kalau dia dulu seorang pejabat, dia punya track record yang baik juga. Tapi lebih jauh, saya akan lebih dalam. Ini saya kok berharap seorang pemimpin ini selain berkarakter baik, ya muda. Usia yang signifikan, ya muda itu kan relatif. Kalau saya melihatnya sih dari 40 sampai ke 55. Kalau saya, nah ini diharapkan dengan muda itu pemikirannya masih energik ya, tenaganya masih energik, karena namanya pemimpin di kabupaten kan ya butuh stamina yang bagus juga. Ya ini ukuran saya loh. Ya ukuran usia itu kan bisa 40 sampai katakanlah 55, maksimal 60. Kalau sudah di atas itu bagaimana lah, orangnya udah tua kan daya pikirnya juga lemah gitu loh. Nggak tahu kalau Pak Rubas coba. Ya, betul Pak Rudi, nanti kayu sambut aja ya. Terima kasih waktunya. Kalau saya begini, ini kan ceritanya kita mau memilih pemimpin. Betul, ya. Pemimpin Magetan yang nanti siapapun yang terpilih ke depannya kan bisa sesuai dengan karakter tadi itu, bisa
mengayomi, ya, bisa adil, bisa ini, terutama siapapun yang jadi dari 3 kontestan yang ada itu, dia mampu membaca masalah, mampu menyelesaikan masalah, mampu memiliki cara-cara strategi dalam menyelesaikan masalah. Itu yang paling penting saya kira. Yang kedua, saya sepakat dengan Pak Benny bahwa usia itu memang menentukan efektivitas seseorang dalam menjalankan, dalam berpikir, dalam bekerja, dalam mensosialisasikan programnya. Pendek kata, sederhananya, yang energik dengan yang tidak energik itu akan lebih baik yang energik. Begitu. Berarti gini, ketika jenengan tadi sudah menjelaskan sedikit, ini baru pemahaman sedikitnya. Ketiga-tiganya ini kan pasti mempunyai track record, Pak Benny. Pak Rudi track record dalam arti Bu Mantri paling nggak sudah mendampingi suaminya dalam mendampingi 2 periode, terus dari wakil 2 periode. Pak Sapael Gunadi dari PU, dari sekretaris, dari PJ. Pak Jarno ini adalah seorang pengusaha, Pak Jarno Surabaya. Dia juga anggota Dewan Perwakilan, ketua lagi. Dari ketiga-ketiganya ini, kalau menurut Pak Benny dulu, dia kan pasti mempunyai karakter kepemimpinan masing-masing, Pak. Gaya pemimpinnya pasti sudah tahu lah. Mungkin dari debat kemarin, dari ini. Apakah masing-masing ini sebenarnya cocok sebagai calon pemimpin Magetan? Ini bukan, ini yang cocok ini enggak ya, tiga-tiganya ini. Apakah cocok sebenarnya mereka ini untuk memimpin Magetan ini sebenarnya? Ini Pak Benny dulu. Iya. Biar Pak Benny dulu. Kalau soal cocok itu kan relatif. Cocok versinya siapa? Kalau saya cocok versi saya dan sebagian mungkin yang sebenarnya dengan saya. Kita nih harus menyebut nama atau enggak? Saya kan ini kan, pertanyaan saya, ketiga pemimpin ini tadi, apakah mereka ini karakter seorang pemimpin nanti yang akan diidam-idamkan masyarakat Magetan? Ini kan tergantung masyarakat. Menurut pandangan Pak Benny bagaimana? Kan gitu Pak ya. Setidak-tidaknya ketiga calon kita itu kan sudah pernah menjadi pemimpin. Betul. Nah ini 01 itu sudah juga menjadi wakil bupati. Betul. Ya. Terus yang 02 itu juga sudah pernah jadi sekda bahkan PJ bupati. Betul. Nah. Terus yang ketiga juga sudah menjadi ketua DPR, anggota dewan dan juga sekaligus ketua DPR. Jadi karakteristik mereka itu kan pernah menjadi pemimpin. Lah, kalau pertanyaan Anda kan siapa yang yang cocok atau gimana? Semuanya ini layak nggak semuanya gitu? Nah, kalau layak, kalau kita bicara layak lah. Layak, ya. Semua layak lah. Cuma kan kita kan mencari yang terlayak kan. Kalau versi saya ini terlepas Anda mengatakan saya mendukung atau tidak mendukung, itu terserah pemirsa. Kalau bicara layak, saya melihat dua pemimpin ini yang layak. Antara lain 02 dan 03. Karena itu sesuai dengan gambaran saya, faktor usia. Faktor usia. Jadi dua itulah kalau kita berharap, kalau saya berharap dua itu salah satunya. Pasti kan harus salah satu kan, nggak mungkin dua-duanya. Walaupun salah satunya. Kan rakyat. Oh rakyat ya. Tapi kan kita sebagai tokoh kan harus memberikan referensi. Jadi yang layak menurut versi saya, karena juga saya bicara sudah di faktor usia tadi, di faktor energi tadi ya, di faktor yang muda itu kan staminanya masih mampu lah untuk berpikir sosialisasi, berpikir misi-misi ya, misi-visi ya. Nah, sehingga kita lihat dari gesturnya pada saat debat aja, saya melihat ada, kalau saya menilai ya, kekuatan ada di dua pasangan itu, antara 02 dan 03 saya. Ya, Pak Rudi. Nggak tahu kalau Pak Rudi kan pendapatnya secara umum, Pak. Ini pada umum.
bukan. Jadi kan kita tidak nunjuk salah satu. Ketika bertiga ini, yang tadi pertanyaan saya ini baru di gambaran secara umum. Iya. Dan itu kalau Mas berbicara masalah layak tidaknya seorang pemimpin, itu kan kita sudah ketahui ketika mereka menjabat. Nah, Pak dari satu Bu Menteri, ya, ada Pak Hergunadi, ada Pak Jatno. Semua kan pernah memimpin. Dan kalau dibilang layak, mereka semua layak. Layak ya kan bisa mimpin kalau mimpin. Ya. Nah, sekarang layak menjadi pemimpin 5 tahun ke depan, itu pembuktiannya adalah bagaimana mereka bisa dengan segala kemampuannya merealisasikan apa yang menjadi program. Artinya visi-misi program, ataupun seseorang itu kan dituntut mengambil keputusan itu dengan cepat. Ketika ada masalah yang non teknis, saya harus seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita berbicara kelayaan itu dilihat dari bagaimana masing-masing kontestan mampu merealisasikan visi misi dan programnya sesuai dengan apa yang dijanjikan dan apa yang dibutuhkan masyarakat. Jelas otomatis. Iya, otomatis kan ya. Paham apa yang diinginkan masyarakat, mampu menyelesaikan keinginan masyarakat, itu kelayaan itu. Kelayaan itu. Dilihat dari itu. Kalau semua layak. Semua layak. Ya, tapi kalau ukurannya sesuai dengan Pak Benny, bisa dilihat dari faktor usia kalau saya. Faktor usia itu juga bisa menjadi faktor yang menentukan. Ya logikanya gitu. Ya logikanya. Jadi kan normatif lah. Ya, ketiga-tiganya ini kan pasti mempunyai masing-masing program loh Pak Rudi. Ketika sudah ngomong program, nomor 1A, nomor 2B, C dan sebagainya. Tapi jangan lupa, kalau kita berbicara usia, memang mereka energik, mampu dengan cepat dan tanggap untuk menyelesaikan masalah. Tetapi yang tua, dia mempunyai kelebihan pengalaman. Makanya itu kita kan kadang-kadang pengalamannya. Pengalaman dalam menyelesaikan masalah atau pengalaman dalam memimpin itu 5 tahun yang lalu masyarakat bisa menilai. Bisa menilai. Kan begitu. Pemimpin Pak Rudi, Pak Ben. Pemimpin itu kan bukan harus saya tuh menguasai semuanya. Bukan harus pinter. Tapi kan bagaimana memanajerial bawahannya yang di bawah. Ketika jenengan tadi ngomong yang tua, yang muda, yang tua ini pun juga tidak intinya tidak jelek-jelek amat. Yang tua ini pengalaman juga luar biasa, memimpin dan sebagainya. Ketika ini ya kita bicara karakter. Ketika debat, kita kan lihat nonton debat semuanya. Di antara mereka yang berkarakter sebenarnya sok memimpin Magetan nanti itu kalau menurut jenengan siapa? Ini bukan ini ngomong baca kita debat loh ya, kita publik loh ya, di publik ya. Pasti saya ini yang paling bagus Pak Jatno karena Pak Jatno muda, misi-misinya begini-begini. Kalau menurut debat kemarin, menurut jenengan Pak Rudi, debat yang pertama itu yang paling masuk untuk rakyat Magetan yang mana Pak Rudi? Kalau kemarin saya melihat ya. Ini ngomong misi-misi dan misi ya. Yang pertama itu terkait penyelenggara dulu. KPU memang banyak bolong-bolongnya ya. Dan itu harus ditutupi dengan segera untuk di debat kedua dan ketiga. Kalau kemarin saya melihat Paslon 1 masih terlalu gagap dengan programnya karena alasan waktu. Kalau Paslon 2 saya melihatnya lebih tenang. Mencikapi menyampaikan tenang. Kalau Paslon 3 terlalu bersemangat. Menggebu-gebu. Karena harus menang katanya. Kalau saya menilai seperti itu. Jadi paslon pertama dengan segala pengalamannya, dia akan menyampaikan itu secara rigid, tapi waktu tidak tepat. Karena tua lambat mengejar. Karena terlalu hati-hati. Yang kedua, berdasarkan pengalaman juga dia menyampaikannya dengan tenang, santai gitu loh. Santai. Yang ketiga, bersemangat. Jadi memang semua ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi saya suka yang semangat gitu. boleh karena semangat ini. Ketika Pak Rudi tadi kan ya sedikit lah ini ketika debat. Kalau menurut Pak Benny sendiri bagaimana?
Ya kan saya sudah bilang, saya suka yang menggebu-gebu, yang semangat ya. Semangat ya. Iya kan. Kalau yang ya santai ya boleh lah. Tapi kan semangatnya kurang lah. Ini yang perlu dipacu. Tapi kalau menurut saya orang tua itu apapun yang bertindak kan selalu berhati-hati, Pak. Berhati-hati dengan mungkin kata-katanya, programnya, selalu berhati-hati dan sebagainya. Tapi kalau yang bersemangat ini nanti ketika tidak berhati-hati kan akan terlalu semangat, gitu Pak? Enggak, begini. Sekarang kan eranya beda, Mas. Oh iya. Di 10-15 tahun yang lalu ketika saya berada di salah satu paslon juga, itu kan eranya sudah berbeda dengan sekarang. Sekarang itu era digital. Ya. Jadi berpikir lambat sangat tertinggal sekarang. Lambat dengan pengalaman nggak sama ya? Nggak sama. Sekarang dia harus istilahnya apa ya? Bahasanya sekarang apa? Bahasa dastis, satset. Ini yang dimaksud. Jadi harus bisa mengadopsi era milenial ini. Berpikir lambat, ketinggalan kita. Jokowi juga kan merintahkan, sekarang era digital. Ya. Kalau berpikir mau lambat, harus ini pakai manual, udah ketinggalan kita. Sama catat bahwa di kita ini, di Makatan tidak salah, 60% itu kaulah muda pemilihnya. Ya. Jangan lupa, kaulah muda nggak bisa dikasih omongan yang gelenak. Ya dia harus kasih aplikasi. Secepat aplikasi. Tapi harus perlu berhati-hati Pak Beni. Oh ya, faktor hati-hati kan EQ-nya masing-masing. Ketika EQ-nya tinggi, daya pikirnya mampu, dia juga hati-hati dalam melontarkan. Dengan kelebihan mereka 1, 2, 3 ini baru di Pak. Entah nanti itu ketika nanti itu salah satu nomor 1 atau nomor 2 yang terpilih jadi bupati, kira-kira sejauh mana dia itu bisa menjalankan program-program yang ditawarkan? Apakah nanti itu kita tuh akan dibodohi dengan program-programnya nanti Pak? Ketika kemarin itu program ABC, saya akan bangun ini, nanti tidak terrealisasi. Nah, ini nanti baru ketika ini salah satu jadi programnya tidak terrealisasi. Ini nanti kedepannya Makatan itu mau jadi apa? Ini melibat sedikit nanti. Orang itu kan pasti janji bupati, janji politik itu pasti ada janji. Tapi ketika sudah tidak jadi, ya begitu aja. Ya. Makatan nanti akan menjadi apa? Nah, karakter pemimpin yang kayak gini sebenarnya kan butuh karakter yang orang yang jujur, amanah, bagaimana bisa menjalankan program. Ya pada prinsipnya kalau saya dari ketiga paslon itu kalau dikatakan layak pertama ya. Layak. Yang kedua, kalau dia dikatakan bisa merealisasikan janji, visi misi selama dia kampanye, tidak ada satupun calon pemimpin di Indonesia yang semuanya selesai dengan programnya, tidak. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Akan tetapi, meskipun tidak ada jaminan, jangan dikatakan bahwa kalau tidak merealisasikan janji itu biasa juga tidak boleh. Artinya di situ terjadi pembohongan publik. Nah, yang ketiga, saya lebih sepakat bagaimana mereka bertiga melakukan proses menuju jadi bupati dengan benar. Nah, karena proses ini tidak bisa mengingkari hasil akhir, termasuk pada pemilihnya. Ketika pemilih menginginkan pemimpin yang baik, Anda harus melakukan proses dengan baik. Betul-betul menilai ya. Betul-betul menilai. Nggak boleh asal karena kedekatan, karena uang, karena ini tidak boleh, itu menyalahi proses. Jadi kalau ingin memilih pemimpin yang baik, lewatilah proses ini dengan benar. Tolak money politik. Kalau prosesnya benar, hasilnya baik. Masuk bupati, calon bupatinya, ya, kalau dia melakukan proses tahapan demi tahapan yang dilaksanakan, ditetapkan oleh KPU dengan benar, yang ditetapkan undang-undang itu dilalui dengan benar, pasti akan menjadi pemimpin yang benar juga. Kalau prosesnya nggak benar, udah, maka jadi bupati pun juga nggak. Berarti yang bertanggung jawab ketika ini nggak benar kan harusnya Bawaslu, KPU, dan kita harus tahu betul. Itu loh Pak. Tanggung jawabnya selama ini bagaimana? Ini loh kayak gitu. Kan kayak itu. Pak Beni, gimana orang Pak Beni? Kalau
lembaga seperti Pak KPU, Panwaslu ya, kan dia hanya sebagai lembaga administratif pengawas saja. Jadi kalau pertanyaan sampean itu memang nggak bisa kita jawab sekarang karena visi misi seorang bupati dalam mengkampanyekan programnya, mengkampanyekan dirinya, mengkampanyekan programnya untuk dirinya supaya jadi dan dipilih orang. Itu memang tidak bisa kita nilai sekarang. Ya. Kita nilainya itu ketika sudah jadi. Ya. Apakah dia menjalankan? Cuma seperti Mas Rugos ngomong ini, rata-rata jarang 100% bisa mengimplementasikan programnya. Ya dulu kita contoh per RT 10 juta, mana ada RT yang dapat 10 juta? Nggak ada. Nah, kita sebagai lembaga katakanlah NGO mewakili atau representasi dari masyarakat, satu-satunya jalan kalau mereka mengingkari janji politiknya ya kita ajak masyarakat demo, kita tekan, kita tagih, itu aja. Kalau kita bicara hasil ketika mereka jadi bupati, nggak bisa memang kita nih sekarang kan hanya punya indikator aja. Oh, calon A pasti bisa menjalankan visi-visinya, calon B masih bisa. Calon ini kan indikasi kira-kira. Nah, nanti ketika tahun pertama atau sampai tahun kedua dia jadi bupati, kita bisa lihat, bisa kita nilai. Kalau nggak benar, ya kita harus turun ke jalan. Itu kita sebagai tokoh, sebagai lembaga masyarakat di Kabupaten Magetan, itu harus tanggung jawab moral dong. Karena kita menagih janji. Nah, menagih janji. Saya kira itu kalau saya. Jadi kalau kita ngomong tadi kan prediksi berprediksi. Si A prediksi nanti karakternya begini, kalau jadi korban begini, si B ketika nanti korban begini. Ketika ini situasi yang kayak begini, kita sudah melalui pemilu nanti tanggal 27 yang jadi A, yang jadi B, yang D. Ini kan kita belum tahu apa. Masyarakat yang menentukan. Kita bicara ketika dia sudah jadi sebenarnya. Ini kan banyak pro kontra di Magetan ini. Sekarang ada demo lagi tentang adanya batu jual beli. Terus ada demo kemarin di kelurahan ini adalah demo tentang Pak Lurah main bil dengan kami tua dengan itu. Sebenarnya Pak, apa itu seorang bupati itu kan leader dari sebuah kabupaten yang memimpin beberapa kecamatan, di bawahnya ada kelurahan. Ini kan sebenarnya tugas pokok bupati, tupoksi bupati sebenarnya. Ini kan belum tahu masyarakat. Jadi bupati ini kerjanya apa tuh saya ini? Sekarang secara umum kelurahan itu sudah dana dapat AGD 1M. Nah, sebenarnya menurut Pak Rudi, Pak Beni, tugas pokok bupati sajane apa tuh sebenarnya? Ya, itu begini. Jadi bupati itu menurut saya sangat mudah. Ini kecil ya. Loh, iya kan. Ini coba bayangkan. Jadi kita juga bisa. Ya, bisa. Yang ditunggu-tunggu masyarakat. Bisa. Kan? Iya, benar kan begini. Apa tugas bupati saja? Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu ada undang-undang yang menyertai kita sehingga menjadi sejahtera. Nah, lihat ya. Ketika kita pengen anak kita sekolah, ketika kita tidak mampu, ada dana beasiswa lah, ada bos lah, ada inilah. Ketika kita melihat ada rumah yang tidak layak huni, ada. Ketika kita tidak mampu berusaha, ada lembaga yang memberi modal dengan bunga 0, ada. Kalau kita pengen masyarakat berperan serta, ada undang-undang transparansi informasi publik. Iya. Jadi semua undang-undang itu ketika dijalankan dengan benar, dengan konsisten itu mudah. Yang menjadi tidak mudah itu adalah ketika pemimpinnya megak-megok ada permainan. Sekarang apa yang direncanakan oleh misalkan bupati, program ini direncanakan ada KAK, ada musrenbang. Ketika dilaksanakan program itu, ada anggarannya, ada kajiannya, ada ininya. Ketika sudah selesai, ada evaluasinya. Kalau itu dijalankan dengan benar, saya pikir
selesai masalah. Berarti tidak perlu modal banyak sebenarnya. Yang menjadi tidak benar itu adalah ada permainan di dalamnya. Nah, ketika seseorang menjadi bupati dengan modal yang tinggi, akhirnya akan terjadilah korupsi. Titik-titik pengembalian uang modal itu ada di rotasi-rotasi, ada di pengangkatan kepala sekolah, proyek. Nah, itu. Nah, contohnya saya pengen jadi kepala sekolah SD. Ya. Ketika ada lowongan saya masuk 200 juta. Saya mengembalikan ini kan dari tarian ke siswa. Siapa yang sakit nanti? Oh, dari anggaran proyek yang dia terima. Anggaran yang dia terima. Ya. Akhirnya proyeknya rusak, masyarakat mendapat tarian yang menyakitkan, menyengsarakan. Nah, sehingga kita bisa berpikir muara dari korupsi adalah kita salah memilih pemimpin. Dan pemimpinnya mungkin juga salah Pak Rudi. Karena proses menjadi pemimpinnya juga nggak benar. Gitu. Ayo, sekarang apa yang kita sulitkan dalam hidup ini di Magetan, di Indonesia? Di Indonesia lah. Ada undang-undangnya semua. Kita pengen sekolah ada beasiswa. Ya. Kalau nggak mampu loh ya. Kalau kita pengen modal usaha ada lembaga penjamin lembaga ini. Terus apa sebenarnya yang kita kurangkan dari? Oke, artinya begini. Ayo Pak Beni. Jadi seorang bupati ini, kalau bupati ini menjalankan tupoksinya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang melingkarinya, melingkari jabatan. Saya kira nggak ada alasan pemerintah tidak maju. Asal dia nggak. Ya tadi belak-belak itu tadi. Iya. Kamu semua sudah diatur. Diatur. ADD sudah diatur, proyek sudah diatur. Tapi ketika ini dimainkan, nah itulah rusaknya. Makanya memang kembali lagi kepada leadership. Iya. Jadi Karakter leadership itu memang luar biasa. kejujuran, ya kan? Ya religinya juga lah. Ya religinya jujuran, religinya kuat. Saya kira asal jadi bupati mudah, jalankan aja undang-undang sesuai undang-undang, nggak belak-belok, nggak tengok-tengok, nggak kasih prioritas sana sini, selesai. Nggak kesandung lah. Ketika nanti kita sudah melalui jalan undang-undang yang sudah ada kita pelajari semuanya, pemimpin Magetan bupati itu sebenarnya seorang raja yang tinggal kepala laksanakan aja. Iya kan kayak gitu ya. Contoh pedagang. Ya, pedagang. Ada persaingan dagang. Ya. Ada undang-undang yang ngatur persaingan usaha. Udah ada ada. Persaingan penyiaran publik itu ada. Undang-undang apa yang tidak kita punya? Tetapi mau kawin lagi juga ada. Ada. Ini kalau kita pengen waris. Nah, itu biar tidak terjadi sengketa, ini loh aturannya. Terus lagi, kalau apapun yang kita inginkan, semua sudah ada aturan mainnya kok. Jadi ketika kita membaca pilkada ini di Sumatera, kelihatannya kayak ribet kayak ini sebenarnya mindset ini apa yang sebenarnya yang terjadi fenomena ini? Bukan di Magetan saja mungkin ya, di semua daerah debat ribut, ini ribut. Berarti ini kan ada yang enggak. Iya. Jadi gini, paslon 1 itu karakternya menurut saya hati-hati. Ya, berpengalaman. Paslon 2 itu tenang, menghanyutkan. Ya. Yang paslon nomor 3 semangat menggebuk. Ketiga-tiganya ini bisa kita kolaborasi, bisa kita nilai mana yang paling bisa menjalankan peraturan dengan benar. Siapa yang amanah, siapa yang jujur. Nah, kembalinya seperti itu. Itu kembali ke masyarakat. Iya. Dana bos nggak kembali ke bupati, bupatinya, ke calon bupati yang enggak. menentukan masyarakat. Oh ya itu yang jadinya. Maksudnya kan tadi ada orang tidak mampu. Beli beras saja nggak bisa. Ada dana namanya bansos. Karena pelaksana undang-undangnya nggak benar, penerima bansos adalah orang yang mampu. Orang yang tidak sesuai. Orang tidak sesuai. Nah, siapa yang menentukan tepat sasaran tidaknya penerima bansos?
lagi-lagi pemimpin. Nah, ketika bansos dilaksanakan dengan benar, nggak ada orang lapar, nggak ada orang nggak sekolah, ada potensi bagus ini ya. Saya teringat SMA 3, dia juara, tapi karena tidak mampu kuliah, ya akhirnya tidak bisa kuliah. Nah, informasi untuk mendapatkan daftar beasiswa ini kan ada di dinas. Tapi karakter pemimpinnya ya Karakter pemimpin yang sangat kurang. Pemimpin saya itu harusnya mengayomi masyarakat, bukan mengayomi diri saya sendiri. Ini mungkin yang dari iya. Kan kayak gitu Pak Beni. Kan Pak Beni gimana dengan cerita Ya makanya kan kalau saya sih melihatnya setelah mereka jadi pemimpin, eksekusinya seperti apa, kemudian kita yang sebagai masyarakat NGO ya harus bersikap. Ya Kak, paling nggak Pak Beni tadi kan buru-buru. Ini yang nomor 3, paling kan nomor 3 bisa mempresentasikan kayak gitu. Andai kita terus Ya baru linear dengan pilihan yang sesuai dengan hati nurani saya. Andai taruhlah Anda bilang tadi 03, linear dengan kemauan saya, linear. Kemudian ketika jadi pemimpin, terus melakukan hal-hal yang ya sebut saja brengsek lah bahasa masyarakat. Ya kita turunkan, kita kerahkan masyarakat. Kita ada lakukan turun ke jalan, demonstrasi. Kita ingatkan janjinya, kan gitu. Ini konsisten kita. Bukan berarti kita milih, kita suka. Kemudian kalau dia berbuat nggak benar, kita diam aja, nggak bisa. Kita harus kawal sampai dia betul-betul melaksanakan programnya. Itu andai harapan saya linear dengan calon-calon itu kan gitu. Ini pertanyaan. Terus gini, saya potong dulu, mohon maaf, mumpung saya ingat ini. Ketika kita ingin tertib di jalan, ada undang-undang lalu lintas yang mengatur, ada traffic light, ada rambu-rambu dilarang parkir. Kalau semua petugas dan pengendara ini tertib aturan, ya nggak ada kecelakaan. Berkurang sekali lah. Ya berkurang. Tetapi karena ada yang ugal-ugalan dibiarkan karena merasa ada backup, itu jadinya kacau. Nah, di Magetan ini apa? Di Indonesia ini apa yang tidak diatur? Sebenarnya gampang dari bangun tidur sampai tidur lagi sudah diatur. Berarti jadi bupati itu gampang sebenarnya. Tengok-tengok tiga perintah raja kecil lah. Asal tidak menipu dirinya sendiri. Nah, asal konsisten. Kemiskinan akan. Contoh kita Pak Prabowo, menterinya langsung gembleng bagaimana dia menteri ini Anda jangan mengabdi ke saya, tapi mengabdilah ke bangsa dan negara. Tapi kalau Magetan, janganlah mengabdi ke bupati, mengabdilah ke masyarakat, tumpah darah masyarakat. Kalau kayak gitu bisa bagus kalau di dunia. Ya harus kayak gitu dong. Kita harus kayak gitu. Harus kayak gitu. Kembali ke yang tadi. Siapa yang paling bisa menjalankan undang-undang dan aturan untuk mengadministrasikan kesejahteraan dan keadilan? Ada 3 karakter tadi. Ada karakter pengalaman dan hati-hati, ada karakter santai, tenang tapi mumpuni, ada yang bersemangat untuk membangun. Dari 3-tiganya ini, yang paling bisa menjalankan aturan kira-kira yang mana? Tapi itu tergantung masyarakat juga. Tergantung masyarakat. Tergantung masyarakat pada tanggal 27 nanti. Ini pertanyaan hampir terakhir. Jadi kita tuh mengidam-idaman Magetan itu kayak Ponorogo. Ini sepintas seperti tahu di dalamnya kayak apa Ponorogo, Ngawi, Madiun. Tapi kan sepintas pembangunan yang umum. Ngawi pembangunan umum udah bagus, Ponorogo umum udah bagus. Kita lihat itu Magetan itu rakyatnya 500 itu 900 sekian jiwa. Madiun, Kabupaten Madiun itu 739 sekian. Kan selisihnya nggak banyak. APBD-nya itu hampir sama. Madiun itu 2,1 T. Magetan 2 T. Ini kan hampir sama. Ketika ini membutuhkan karakter pemimpin lagi, Pak. Mengelola anggarannya sekian. Hampir sama Madiun sama Kabupaten Magetan. Kalau menurut jenengan begini, orang-orang yang bisa mengelola anggaran sekian, pembangunan yang bisa bagus,
Anggunan lah. Itu aja Magetan iki delok ya aja pasar baru ben aja kaya ngono kae. Itu jawabannya sederhana kalau Pasar saya. sayur ya aja kaya mana. Ini loh Pak Rodi Gini yang loh. kita butuhkan dari warga. Kalau saya perhatikan di Magetan, kita perhatikan Silva. Magetan yang dipimpin lalu-lalu itu terlalu banyak Silva. Kalau pengertian saya, kan saya sudah ekspos di koran. Ketika kita banyak Silva, ya ada sisa anggaran, sama saja pekerjaan proyek nggak berjalan. Apa yang terserap di APBD tidak berjalan karena seorang pemimpin yang terlalu kalem, dia ragu-ragu dia menjalankan, takut. Jadi karakter itu juga butuh orang yang berani. Berani menerapkan betul-betul sesuai anggaran. Kalau soal dikorupsi anak buahnya, konsekuensinya ya biar yang korupsi yang dihukum. Asal pemimpin perintahkan. Kalau sudah, you tahu Sarangan ini kita punya dana 100 miliar untuk parkir. Tidak berani Magetan mengambil pemimpin-pemimpin lalu. Kalau saya melihatnya ya dia terlalu hati-hati. Terlalu hati-hati juga nggak benar. Dulu Pak Saleh waktu menerima jalan tembus di muka saya ini, kalau dia nggak berani, dia nggak menunggu, nggak ada jalan tembus ini, nggak bisa. Apalagi sekarang eranya milenial, harus semangat yang tinggi, berani tapi fair, profesional. Itu yang saya harapkan. Bukan berani karena nggak di amburadul, ya harus berani dan konsisten. Semangat yang tinggi itu saya. Selisihnya sedikit Pak Rudi. 500.000 sama 700.000 dan hampir sama itu APBD-nya Pak Rudi. Kenapa sih? Ini kan membutuhkan pemimpin yang itu Pak Rudi. Pak Rudi gimana selama? Iya, kalau saya menyikapi Pak Benny itu tolong sikapi Pak Benny biar Benny punya. Ketika Anda dalam sakit yang berat, perlu obat yang keras. Pak Benny kan gitu. Berarti tapi sebenarnya perlu obat yang keras. Iya. Menurut Pak Benny sebenarnya. Kalau menurut saya, apapun yang dipermasalahkan Magetan ya. Selalu kita menginginkan Magetan lebih baik. Tiga paslon semua itu begitu. Semua paslon itu kan mengatakan Magetan harus lebih baik. Tetapi tiga paslon itu ada di penentu kemarin itu. Yang satu wakil bupati, yang satu DPR, yang satu sekda. Kalau mereka berbicara harus lebih baik, kemarin kemana? Kemarin lu diam aja. Itu tidak ada debat. Kemarin Pak Jatno kan juga anggota DPR. Pak Hergunadi kan juga PJ. Kenapa baru dibahas kan kemarin? Kalau Pak Hergunadi PJ-nya hanya setahun dan itu pun tidak mempunyai kewenangan yang mutlak. Ya. Kewenangan yang mutlak. Nah, kalau DPR kan juga nggak ada hak eksekusinya. Ya, cuma hak aspirasi aja kan gitu. Hak penganggaran. Hak penganggaran aja. Artinya begini. Ditolak atau tidak kan tetap dijalankan loh. Kalau begitu Bu Mantri juga bisa mempunyai argumen bahwa saya juga wakil. Kita kembali aja kalau itu balik berarti kita harus betul-betul mencari pemimpin yang bagaimana ya. Nah, proses tadi itu, proses yang benar itu akan menghasilkan hasil akhir yang benar juga. Pesan saya kepada pemilih, untuk mengikis habis penyakit yang akut di Magetan, korupsi, pilihlah pemimpin yang dengan benar. Pilihlah pemimpin dengan benar. Jangan karena uang, definisinya jangan karena uang, jangan karena kedekatan. Ya, karena kalau panjenengan memilih hanya karena uang, Anda jelas-jelas tidak mempunyai jiwa nasionalisme untuk membangun. Itu menguntung memikirkan diri sendiri. Karena apa? Karena ketika Anda menerima uang, proses korupsi sudah dimulai dari Anda sendiri. Ini pesannya Pak Rudi. Ya. Jangan sampai memilih karena uang. Pilihlah dengan hati nurani sesuai dengan Pak Benny. Terakhir harapannya. Kalau saya sama. Jadi ketika cuma hanya saya bedanya begini. Masyarakat kita ini masih masyarakat tradisional. Artinya masyarakat tradisional itu selalu berharap imbalan. Nah inilah yang harus kita kikis sedikit demi sedikit.
Kalau sekarang mungkin masih belum bisa. Mudah-mudahan di anak cucu kita besok. Sehingga ini kesalahan masyarakat yang dimulai sejak zaman dahulu. Ya. Sejak zaman dahulu kalah. Bahkan sejak nenek moyang ketika kita bicara pilihan kepala desa sampai ke pilihan bupati. Ini indikator istilahnya apa ya? Uang saku, uang apalah namanya itu masih diharapkan. Masih diharapkan di kita gitu. Nah, seakan-akan kalau saya menilai uang saku di hari pilihan, di hari H itu seolah-olah sangat sakral sekali. Karena you tahu, orang kaya juga nunggu. Orang miskin juga mesti nunggu. Orang setengah miskin, setengah kaya semua nunggu. Iya. Nunggu angpau itu atau nunggu amplop itu. Ya mudah-mudahan ke depan ini akan terkikis. Nah, seperti Pak Gosong bilang, korupsi itu dimulai dari situ lah. Jadi korupsi itu dimulai dari Sikap masyarakat masing-masing, dan sikap itu ditangkap oleh calon. Karena dia mau jadi kan. Mau jadi katanya itu. Tapi tinggal bagaimana menyikapi masyarakat itu biar tidak menerima itu adalah bagaimana nanti pendidikan politik itu partai-partai yang akan datang, partai-partai politik yang ada dimasukkan, semoga aja kedepannya jangan pasif untuk mencari kaderisasi untuk partai untuk 5 tahun ke depan. Karena kalau partainya tidak mengkaderisasi, nantinya calon-calonnya juga akan ngobrol. Seperti ini nggak akan berakhir. Intinya, bagaimana partai di politik di Magetan itu bisa mendewasakan diri. Bagaimana menurut Magetan itu biar menjadi pemimpin-pemimpin yang karakter di Magetan itu bisa memimpin Kabupaten Magetan. Akan kita sambung lagi nanti di Sabtu depan di Cafe Yom Karaoke Room all tersedia semuanya. Siap. Melewat di langsung Jalan Tubus kita bisa ngopi, ada menunya yang sangat luar biasa. Baru di Yom ini kopinya sangat luar biasa, kopinya kopi dari Sumatera. Ini ada tempe gorengnya. Jangan lupa di Sabtu yang depan di Yom lagi dengan Pak Rudi, mungkin dengan aktivis yang lainnya membahas tentang bagaimana Pilkada Magetan ini bisa menghasilkan pemimpin yang berkarakter baik, pemimpin yang berkarakter bisa mengayomi, menteladani bagaimana sifat seorang pemimpin itu bisa menjadi ngayomi masyarakat Magetan. Mengutip kata Pak Presiden, janganlah takut kepada saya, tapi takutlah kepada bumi pertiwi Magetan. Siap. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak Rudi. Sama-sama. Terima kasih Pak Beni di. Terima kasih Yum. Semuanya. Terima kasih. Jaya Magetan.